Halo guys, jadi hari ini kita akan bahas market karena berapa minggu terakhir ini banyak kali yang nanyain tentang IHSG mau kemana, kayaknya udah pada pusing banget gitu rasanya. Ngelihat tuh tiap hari merah gitu, nggak ada hijaunya, padahal kalian tinggal warnain sendiri kan. Gitu kan. Nah, jadi hari ini gue mau ngobrol sama temen gue, ya partner dan segalanya lah. Pokoknya gue ngomong hari ini sama Wijen, gue pengen tahu pandangan dia soal IHSG yang lagi ditunjukin di chart nih kayak gimana. Masalahnya banyak orang yang bilang bahwa bahkan ya banyak lah ya yang ngomong ada yang IHSG 5.000, 4.700 bahkan gitu loh. Tapi pas gue lihat mukanya Wijen, kok kayaknya happy-happy aja gitu. Hah, IHSG nggak jadi 4.700 apa gimana gitu kan? Bukan happy, pasrah lebih Oh tepatnya. pasrah ya. Pasrah. Pasrah. Nah sekarang gue tanya, Oke. sebenarnya IHSG itu kalau menurut pandangan lu ada di mana sekarang? Oke. Atau harusnya akan kemana? Gitu. Jadi Coba pertama jelasin. kita take video ini kan di hari Selasa ya, tanggal 26 Januari. 26 Mei bro. 26 Mei. Yes. 26 Mei 2026. Ah, Ya, dan posisi saat ini IHSG turun 1,23% di 6130 190 ya. ini Betul ya, ya. 6130 oke. Nah, di sini saya punya chart Elliott Wave ya. Jadi Elliott Wave ini salah satu teknik analisis klasikal maksudnya yang berbasis pola begitu. Dan kalau kita melihat di IHSG ini saya gunakan chart monthly, artinya chart bulanan. Lalu logarithmic scale, sini kita pakai logaritmik. Ini lock ya. Belum Sorry, lock. belum. Oke, belum Oke, lock ya. kita Ini bikin kalau Oke, nah ini logaritmik. kita Oke. bikin logarithmic scale. Yes. Oke. Nah, di sini kalau saya melihat ini posisi besarnya, teman-teman bisa lihat ini di sini di bottom di tahun 2020 pas Covid ya. 2020 ya, oke. Pas Covid itu posisi lagi di wave 4 besar, 4 kurung kotak. 4 kurung kotak ini menunjukkan merepresentasikan time frame yang multi years. Multi years, Tahunan, oke. oke. Dah, dari 2020 sampai puncak kemarin Januari 2026, posisinya itu IHSG kelihatan masih 3 gerakan, oke. Ini 1, ini 2, yang ini yang ketiga. Oleh karena itu salah satu skenario optimis nih, karena saya orang yang optimis, antara optimis atau pasrah sih sebenarnya. Ya, itu saya bikin di sini wave 1 dari wave 5. Jadi setelah 4 kita tahu ada wave 5, begitu 5 besar. Yang bottom di tahun 2025 kemarin, tahun lalu, itu bagian dari wave 2 dari wave 5 begitu. Setelah itu dari April 2025 sampai puncak Januari 2026 wave 1 dari wave 3. Artinya koreksi yang kemarin ini dengan catatan ya, dengan catatan koreksi atau lowest IHSG itu berhenti di hari Jumat kemarin ya. Jumat kemarin itu asumsinya berarti berada di wave 2 dari 3 kurung ya. 3 kurung yang ini. Nah, ini dengan catatan nih, catatannya adalah IHSG tidak bikin nyulo lagi. Nyulonya di April 2025 itu di sekitar Apa nih 8 ini monthly ya, April ya. 5882. Ya. 5882 yang ini ya. Oke. Nah, gitu. Oke. Nah, banyak orang kan bilang nih, Bro Halim ya kan, IHSG ini bisa turun jauh nih. Ada yang bilang ke 5.000, bahkan kemarin saya bilang di Ada yang sempat ngomong 47 gitu 47, kan. ada yang bilang 4.200. Ya? Oh, ada yang ngomong 42, 42. Ya, Wah, itu udah zaman deket-deket Covid itu. low Covid ya, Low oke. Covid. Nah, salah satu triggernya itu dari pembahasan mereka yang cenderung sangat bearish itu salah satunya adalah alasannya gara-gara Dow Jones, apa namanya, S&P 500, Nasdaq itu di peak dan siap-siap bakal ambrol berjamaah. Artinya menurut mereka kalau misalkan indeks Amerika bahkan Eropa ada yang berapa juga bilang seperti itu, ambrol, impactnya ke IHSG. Menurut Bro Halim gimana nih? Berarti karena bubble luar. Nah, ini agak menarik ini sih karena menurut gue gini, oke. Di sini kalau gue lihat, oke, lu kayak nandain kotak ini maksudnya gimana nih? Ada Ini di kotakin ini. Kotak ini maksud gue adalah ini kan dia bikin higher high di wave 1 di bulan Januari 2026. Ya kan? Dan di bawah yang di bawah sini ini kan gue pakai osilator. Oke. Ya. Lah, ini bikin higher high juga. Jadi belum ada divergence. Berarti nggak ada divergence nih, oke. Nggak ada. Makanya gue bikin kotak sih, maksud gue nggak ada divergence nih dari ini
dari sini dia bikin higher high, awesome-nya, AO-nya juga dia bikin AO-nya higher high. convergence lah ya, Betul, masih convergence. oke. Artinya menurut gua kalau ini dibikin selesai dari tren yang besar gitu ya, banyak orang bilang kan ke 4.200 segala macam gitu ya, agak susah karena ini belum ada divergence. Oke. Tuh kalau menurut gua ya. Wah, ini kalau ngelihat model chart lo kayak gini, lo outlook Purbaya ini ya. Outlook Purbaya gua. Outlook Purbaya Ya, yang sampai belasan ribu itu kan. Kebetulan- karena ini wave 4-nya di sini, wave 5-nya Bro, jauh nih. kita ini satu alma mater sama Purbaya. Oh, sama oke. ITB. Betul Jadi sih, kita betul, harus betul. supporting Supporting alma mater. Oke, ini kita ngomong outlook Purbaya tapi Ya. mungkin kayaknya multi years banget ya, karena ini aja tahun 2020 ya, berarti lo bisa mungkin ya bener sih 2030 ya Purbaya ngomong ya. Ya. Oke, nah cuma oke lah, gue setuju di sini tuh nggak ada divergence ya. Cuma gue agak ragu nih. Gimana menurut lu? Ini kan udah tipis banget ya. Betul. Low di sini, low yang bulan Mei ini sama yang terakhir di 5882 itu ya. Betul, tipis banget memang. Dikit aja di toel, ini skenario lu bisa berubah loh. Berubah. Yes, nah kalau berubah berarti lu nggak mungkin 1-2 ini kan. Nah masalahnya kalau ngelihat dari agresivitasnya ini, kok gue nggak yakin dia akan bisa rebound dengan cepet ya. Which is gue belum tentu setuju outlook sampai ke di bawah 5.000, tapi maksud gue low yang di 588 sekian ini kayaknya rawan dijebol gitu. Nah kalau misalkan rawan dijebol ini kira-kira kita bikin skenario diagonal possible nggak ya? Jadi misalkan kayak ini kan udah 4 ya. Jadi keseluruhan dari sini itu adalah wave 1. Nah jadi wave 1 kurung lo ini gue pindah ke atas, tapi ini satu dari diagonal yang bakal gede banget tuh. Jadi gini ya. Nah kira-kira ya, itu satu gitu kan. Ini gua delete dulu coba ya. Ya oke, coba delete dulu. Gini maksudnya ya. Iya 2, tapi ya 2-nya belum tahu nih mau berhenti di mana. Nanti kan mesti ngukur ya pakai Fibo lah gitu. Possible, karena jujur gua juga belum ngecek nih Bro Halim. Di bottom dari tahun lalu April 2002 sampai Januari 2006 itu secara daily dan weekly chart itu 3 gerakan atau 5 gerakan gua belum hitung secara detail ya. Jadi bisa juga kalau misalkan ini adalah bagian dari diagonal gitu ya, dari diagonal dari wave 5 itu possible. Nah berarti kalau ini bagian dari diagonal, wah ini koreksinya. Nah ini coba nih lo ukur ya. Bisa nggak kita ya oke lah yang agak akurat pakai magnet gitu biar kita nggak salah angka nih. Boleh. Nah, kalau nggak diaktifin aja magnet ya. Dari situ ya berarti bener ya. Sorry lu mesti Oke. Geser. Nah ya oke, sip. Ini oke. 618-nya di 5922. Terakhir 618 5922. Kok jebol? Wah, ini next Fibo dong. Next Fibo 5037, tapi monthly chart ya. Tapi ini monthly ya. Mungkin nggak pertanyaan gua kalau misalkan dia hanya bikin shadow tok. Thread nggak nyampe 5037 misalnya. Nah, itu mungkin selama closing monthly ya, ini karena Monthly. masih ngomong monthly kan, closing monthly di atas 5922. Fibo ya, di atas 5922 menurut gua masih aman. Karena begini, kalau itu IHSG sampai close di Fibo 78,6 ya, di 5037,9 itu. Yang jadi pertanyaan gue selanjutnya adalah pakai saham apa? Pakai sama apa? Karena kita tahu ya, Bro. Selama ini tuh selama dari Januari sampai sekarang itu saham-saham kungfu itu udah anjlok. Anjloknya rata-rata 70-80% loh dari peak. Ini soalnya kalau misalkan turun sampai 5.000-an berarti butuh sekitar 1.100, sekitar 20%. Sekitar 20%. Pertanyaan gue pakai saham apa? Yang bisa 20%. Yang bisa turun 20% menekan bobot indeks. Karena begini, ini kalau hipotesis gue ya. Oke. Mungkin biar teman-teman tahu. Karena kalau kita cek ya, beberapa saham-saham perbankan ya, kita tidak ngomong koperasi dulu, saham-saham perbankan itu posisinya sudah sangat-sangat under value. Contoh di BCA, kita lihat BCA, data saya dari RTI, itu BCA posisi PE di harga hari ini itu 12,54. PE 12,5 lah ya. Ya, book value 2,8.
2,8. 2,8. Oh, oke. Secara average 10 tahun itu di sekitar 4, Iya, BCA itu terkenal yang mahal dari dulu. artinya posisi PBV di sekarang 2,8 itu udah hampir min 2 standar deviasi average 10 tahun. Oke. Jadi kalau kita punya band, ya oke lah, pokoknya ini udah mentok di Betul. batas bawah secara statistik ya. Secara statistik, kita bicara statistik which is ya. kalau lebih rendah daripada minus 2 standar deviasi itu peluangnya hanya tinggal 5% kalau based on statistik. Betul. Benar ya. Oke. Betul. Itu BCA ya. Mandiri pun juga seperti itu. Mandiri posisi sekarang itu book value tinggal 1,26. Book value 1,26, oke. Ya, PI 6,26. PI 6,26. PI-nya 6. 6,26. Which is untuk bank itu Very cheap, super murah itu. Murah. Iya. Pertanyaan gua ini Super sebetulnya murah. ya. Nggak mengacu dua contoh banking tadi, BRI sama BNI gua rasa juga udah posisi murah ya valuasi sekarang. Pakai apa? Berarti kalau dia IHSG harus turun 20%, ini banking kan pasti harus turun. Artinya valuasi juga akan jauh lebih murah lagi. Sementara posisi sekarang ini udah di bawah rata-rata 10 tahun rata-rata. Betul. Pakai apa pertanyaan gua? Lu seandainya turun 20%, berarti valuasi PI lu aja bisa berapa? 5 kali. 5 kali, which is kayak gila, gua bisnis BIP 5 tahun udah segede itu ya. Super cheap sih memang. Super cheap. Tapi oke lah, lu bilang tuh paling murah, cuman gua agak khawatir nih sama rate ya, USD IDR, soalnya gila kayak naiknya nanjak nggak ada habis-habisnya. Soalnya kan terakhir ini kan banyak outflow asing tuh, berarti which is orang akan ngelihat ini kalau gua dari asing ya, asing itu kalau gua invest, gua punya USD, kalau rate gua maksudnya IDR-nya melemah, otomatis kan rugi gue double tuh, antara rugi di saham, rugi di kurs juga. Ya, otomatis gue mesti mendingan gue exit dong. Betul. Gitu. Betul. Mendingan exit. Makanya akhirnya USD-nya sekarang nanjaknya luar biasa kan gitu. Nah, coba gue pengen lihat kalau misalkan IHSG dalam kacamata asing, ini kalau gue ngelihatnya berarti IHSG dalam USD. USD. Yes. Oke, kebetulan gue udah counting nih untuk wave-nya IHSG dalam USD there. Nah, oke. Terakhir ini kan closingnya, ya walaupun belum closing monthly ya, tapi agak-agak jebol nih posisinya. Ya. Jadi nah, ini gimana nih? Besarnya dari IHSG berdasarkan USDR ya. Iya. Kita berpatok ke dolar. Itu dari 2013 sampai detik ini posisinya dia lagi koreksi. Oke. Bikin koreksi besar, wave 4 sangat besar lah ya. Oke, ini gede banget ya. Kita gede banget lah. Sorry ini reguler ya. Oke, ini harusnya di sini ada wave 5. Sorry, di atas ini 5 ya. Oke. Ya, coba. Ini harusnya 5 dari 3 gede nih. Atau 5 dari A besar lah ya. Ya, 5 lah katakan. Kita 5 dari, let's say aku asumsikan 4A gede dulu ya. Oke lah, ya, oke. Oke. Nah, oke. Ya, intinya itu pick 5 harus habis ini sideways gede. Sideways gede, artinya ini dalam fase korektif. Korektif dari 2013 sampai sekarang. Nah, korektifnya ini kelihatan banget kalau ini lagi bikin triangle. Oke, makanya sini gua labelin nih. Kasih wave A dari B besar ya kan. B dari B besar. Bottom kemarin Jumat itu bagian dari C. Cuma yang gua nggak tahu apakah C-nya ini kelar di bottom kemarin di, kalau ini kan berarti di sekitar 33 something. Ya, 33 something ya. 3377. Oke. Betul ya? Ya, 3377 ya di situ. Oke. Apakah ini selesai di sini atau masih sedikit ngalamin overshoot? Tetapi besarnya kalau kita lihat, ini kalau C ini udah kelar, ini harusnya IHSG secara dolar juga harusnya akan naik. Mendekati trendline yang di sini. Ya. Berarti antara range di 0,5326 sampai di sekitar 0,5392. Kalau setengah dolar nih kali kurs sekarang hampir 18.000, berarti kira-kira sekitar 9.000-an ya IHSG. 9.000-an. Oke. 9.000-an. Oke. Memang yang jadi pertanyaan gua nggak tahu nih apakah C-nya ini sudah kelar atau masih ada overshoot sedikit. Tuh.
Ini di gimana? Kalau ngoper C-nya gimana? Nah, ini kan pakai retracement yang sepanjang gue kan atau gimana? Ini bentar, gua Oh pakai iya di marker. magnet tuh. Ah. Geser satu candle. Nah, ya oke. Oke, sorry ini kayaknya proyeksi lu mungkin di fokus dikit. Ini Iya yang ini. boleh dulu ya. Delete ya. Ah. Berarti Oh, Nah. berarti pertanyaannya tinggal pertanyaannya apakah masalahnya hari di Jumat sini. besok dia berhasil untuk rebound ke atas 3529 supaya close-nya nggak di bawah 61,8 Oke. atau ternyata lebih parah daripada ini. Kalau lebih parah ya kemungkinan besar akan ke sini 3023 bro. 3023. Oke. Dan bentuknya seperti ini. Ya karena ini mandi ya, artinya kita Mandi. masih nunggu akhir bulan ya. Oke. Let's say katakan ya ini kalau intinya kalau di atas 618 kan berarti selamat lah semua. Maksudnya Selamat. potensi Everybody happy lah. everybody happy. Artinya potensi rebound itu dalam mungkin beberapa minggu depan tuh masih gede. Betul. Cuma kalau below ini agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Berarti kan lo ini kalau misalkan gua agak pesimis nih ya. Katakanlah ini 0,3 ya, 0,3. Anggap IHSG melemah sampai 18.000. Misalnya ISG ya 0,3 deh. Ini yang kurang lebih 0,3 sepertiga. 6 ribuan bro. kali ya tapi kalaupun melemah ke 0,3 kayaknya pakai rupiah lah ya. Iya pakai. Soalnya rupiah oke lah, katakan rupiah sampai berapa? 18.000 coba. 18.000 Coba dikali. kita bisa lihat chart rupiah nggak ya kira-kira possible ke berapa? Soalnya kan ini kalau udah kayak begini ISG in USD-nya turun, kemungkinan rupiahnya kayaknya gua nggak tahu bisa di atas 18.000 kan? USD IDR. Oke. Oke, ini nantingan gua nih. Oke. Nah, ini divergence oke lah. Setuju sih emang kayaknya cenderung pokoknya lagi 5 dari something ya. Ada divergence soalnya. Ya, Oke, cuma masalahnya kita nggak tahu overshootnya sampai di mana. berapa? Apakah di 17.8 atau lewat sedikit 18.000? Tapi coba kita asumsi angka 17.700 aja bro. 17.783 ini kurs terakhir. Wih, kalau 17.783 17.70 lah. 0,3 sih. 0,3 ya. Target Fibo 78,6 nya kan 0,3. Wih, itu ISG 5.300. 5.300. Kalau pakai 5.300 tapi pakai apaan? pertanyaan gua pakai apaan? Oke. Secara teknikal kita bicara possible, secara ilmiah possible. Iya. Dan meskipun IHSG overshoot sampai 53, secara wave kita juga tidak berubah secara struktur besarnya ya. Oke. Karena sekalipun ini turun ke 0,3 secara USD/DR, ini masih di wave C betul. Oke. Lalu di IHSG-nya pun juga kalau misalkan dia anjlok ke 53, 5.300-an ya. Ini secara struktur masih bagian dari wave 5 kotak besar. Cuma kita Oke. geser tadi kan wave satunya di sini kan asumsi gua. Oke. Satu di sini, dua di sini. Tapi Oke. kalau jebol ya ke 53 berarti kan yang lu bilang ini bagian dari diagonal, ini Oke. diagonal dari wave 5 besar kan. Mungkin ke 5.000 something lah ya kan, 5.000 something. Secara struktur besarnya masih bagian dari wave 5. Purbaya masih bisa bener menurut gua. Ya karena Secara di outlook besar yang ya, paling time frame besar outlook ya, besar, benar. tahunan. Time frame besarnya ya setuju. Ini kayaknya kuncinya di rupiah. Coba kalau kita lihat rupiah ya. Coba. Gue pengen tahu itu kan tadi lu bikin ada alternatif 5 ini ya. Apa maksudnya skenario yang merah ya 5. Soalnya kalau ngelihat ini kan kayaknya divergence nih ya. Oke Ya. lah, anggap aja gue nganggap ini 5 karena ini ada divergence gitu. Kira-kira lu bakal berapa nih proyeksi 5-nya ya? Kita coba bisa lihat nggak ya pakai projection. Oh dari sini. Iya. Kita dari 1 ke 4 dulu ya. 1 ke 4 100%-nya di 19 berapa? Oh sorry ini agak ketinggian nih. Geser ke kiri 1 candle. Nah ya pas.
Sorry, 4 lu, Eh, 4 lu, nah di sebelah sini kayaknya iya. Iya, kalau pakai proyeksi panjang 1, 19, 450 lah ya, oke. Kalau atau paling deket dulu deh. 78,6 tuh, 18,259. ya udah oke lah, 18.250 lah ya, anggaplah. Coba 0,3 18.250. Ya ini 5.500 sih. 5.500. Sebenarnya nggak jauh beda ya, tapi terdekat segitu. Yang jadi pertanyaan gua balik lagi, kalau ISG ke 5.500 atau bahkan di bawah itu pakai apa, bro? Oke. Gimana kalau ternyata pakai saham-saham Konglo yang lain? Sama Kan Konglo apa yang belum turun kan menurut lu? yang kayak grup PP udah pada anjlok Oke. kan. Grup DSSA Sinarmas. udah jelas. Sinarmas apa yang belum Ya turun ya ya? DSSA itu grup Sinarmas kalau Sinarmas nggak salah. kan. Apalagi? Kayaknya SMMA. gede-gede. SMA. SMA belum ya? Mora. Oh iya, Mora. Mora tuh Itu bobotnya itu juga gede tuh. soalnya Mora tuh kalau nggak salah masuk top 20 mungkin market cap. Sorry, ini berarti ngitungnya pakai market cap yang untuk IHSG ya. Soalnya kan market cap ini sekarang ada dua nih, market cap yang untuk indeks sama full market cap nih. Kalau yang untuk ngitung IHSG kan yang market cap for index. Ini kayaknya buat pengetahuan teman-teman juga ya. Jadi kalau kalian download data di IDX, itu datanya ada yang market cap full market cap sama market cap for index. Nah, yang pakai untuk ngitung IHSG itu yang market cap for index. Nah, jadi kalau kita nge-ranking, gue mesti pakai market cap yang for index tuh. Lu ada hitung-hitungannya nggak, bro, Excel? Nah, gue sempat ngitung ya pakai, maksudnya sempat ngelihat pakai Excel ya. Sekarang rankingnya apa? Tapi gue nggak tahu kalau misalkan masing-masing diturunin bobotnya kayak gimana gitu. Coba kita simulasi Coba dikit ya. lah. Ini Karena lu gue udah penasaran bukain juga ya nih ya. Excelnya ya. Oke, ini Excel yang gue kirim kan. Oke. Kalau 55 Coba. pakai apa itu indeks itu? Nah, ini kan gue bisa ngitung market cap. Ini market cap for index ya. Hmm. Ya karena ini data dari bursa lah, sorry. Oke. Ya. Nah, terus terakhir ini closing ya, ini sorry ini karena data kemarin ya, karena tanggal 26 pas kita bikin ini datanya belum keluar gitu kan. Ya. Ini anggap lo pakai data kemarin lah closing. Nah, itu market cap for indexnya komposit keseluruhan tuh 2.768 triliun. Ini triliun ya rupiah. Triliun ya. Ah, triliun. Jadi aku pakai satuan triliun. Pakai TN. Nah, kalau ngelihat ini kan oke lah berapa? 10 20 lah ya, top 20 lah. Top 20 itu sahamnya ada apa aja? BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra. Nah, ini ada DCI ini. Oh iya, DCI. DCI. Ya, DCI ya, ya. ini DCI agak yang balik gitu. belum turun dalam nih. Masih Iya, naik. ini DCI ini apa? Agak grup Salim ya kalau nggak salah ya. Ya, katanya sih masih ada afiliasi sama Pasar ya. Bayan, SMMA. Nah, ini SMMA berarti punya Sinarmas, Mora, Sinarmas juga nih. Aman, Goto, BRMS, Brand. Nah, Brand aja udah kelempar di ranking berapa nih? Agak bawah ya. Oke, kelempar ranking 14 nih. BRPT ranking 15, Emas, MDKA, CASA. CASA ini gede juga ya. Soalnya juga gede juga, bro. INDF, SRAJ, oke lah. Iya, ini grup Sinarmasnya ada 3 biji ya. SMMA, Mora. DCI kalau masih dianggap afiliasi. Sorry, ya DCI tapi afiliasi Salim ya. Grup Sinarmasnya 2 berarti. SMMA, Mora. PP-nya Brand BRPT. Oke. Misalkan banking deh. Coba kira-kira kita hitung ya. Kalau misalkan closing segini, ini gue bisa ngitung kalau misalkan market cap-nya turun. Terakhir tuh kalau nggak salah Telkom itu kan sempat ada penyelidikan ya di US ya. Ya, betul. Possible turun nggak nih kalau misalkan, soalnya closing price-nya coba ya sebentar. Gue geser mungkin biar tertinggi terendah. First rate-nya gue hide aja supaya kelihatan tertinggi terendah. Nah, ini penutupan ya. Oke, penutupan ini kayaknya nggak usah lah. Nah, biar kelihatan nih penutupan. Oke, ini total market cap yang hari ini ya. Gue kayaknya gue pindah dulu nih karena nanti buat ngitung. Nah, misal
Telkom menurut lu bisa turun lagi nggak ya? Kalau Telkom, kalau gua lihat di chartnya ya, itu lowest di tahun lalu Nah, 2025 itu di 2050 ya. 2050 dulu. misal nih gua ganti ya harganya 20, sorry. Berarti open price, oh sorry bukan open price ya, closing. Penutupan Telkom. Oke, 20 berapa? 2050 coba. Itu udah kita anggap 2050. asumsi worst case closing lowest tahun lalu. Oke, misalkan Telkom 2050. Lagi mau ganti. DCI Bayan kira-kira mungkin turun nggak? Oke. Coba DCI sekarang kita anggap ini kan rata-rata gue lihat grup konglomerasi itu rata-rata valuasinya mulai ke normal ya, valuasi normal ya. Oke, Yang kita oke. tahu TPA, Ya, BRPT dulu menuju ratusan ke kali normal PI, ya. sekarang udah tinggal puluhan kali kan. Oke. Bahkan TPA udah belasan kali. Oke. Jadi gue asumsiin ke 20 kali semua ya. 20 kali itu ya PI, kayak economic growth lah ya, ya, economic 5%. growth. Oke, 20 Oke. kali. Jadi kalau DCII ini posisi EPS ya, projected full year 2026 Oke. di data RTA gua itu di 634. Anggap 630 deh ya biar gampang ya. 634. Oke, 630 berarti kali 30 kali 20 PI itu. 20. 12.600. 12.600. Sekarang masih 193.000, Bro. Hah? Jadi berapa? Berkurang 90%. 90%. Coba aja kita hitung. Ah, yakin nih Salim bisa segitu? Ya kayak kita let's assume aja kan. Ya udah deh, Anggap let's ngikut show yang aja lain deh deh, ya. kan? Oke, apa berapa tadi? 6, ya udah 634 deh kali 20 deh. Ya 20. 12 680 12.700 dah. Dan 12.700 di CI. 12.700 Salim mau nih kehilangan duit segini gede. Nah, itu Oke dia lah. pertanyaannya. Apa nggak 12.700. dijagain gitu ya? Nah, Mora. Kita Mora. lihat Mora. Mora PI-nya 621, Bro. Mora. Oke, 621. Ya, Terus kali 20 coba. 621. Tapi kalau Mora itu apa sih bisnisnya infra ya? Infra berapa Infra PI? biasanya PI 30-an nih kayaknya. Kali Oke, 30 kali lah. 30 deh. 1863. Sorry berapa tadi PI? 621. 621. IPS-nya. Sorry. IPS-nya 10,79 salah gua. Oh, IPS-nya 10,79 Ya, ya, itu 10,8 lah ya. IPS-nya Kali 10,79. kali tadi PI-nya 30. Hah, 325. Ini Separuh. sekarang nggak separuh, tinggal 5%. Murah. 325 tuh 325 bukan 3.250. Bukan, 325. 325 perak. Hebat sekali. Oh, Coba bro. Coba ya. 325. Sebentar, kayaknya salah ngeklik nih gua. Iya benar 325 ini kan. Goto 50 perak. Murah. Ya, Goto yang 50 perak betul. Nah, terus Apalagi SMMA ya. SMMA IPS dia di multifinance ya SMA kalau nggak salah ya. SMA ya. IPS-nya 574, Bro. SMA ini, Bro. Ya. 574. Nah, Kali PI finance ya, oke lah 20 lah. 11.500. Coba 11.500. Oke. Sini ya. Nah, ini ya 11.500. Oke. apalagi? Apalagi yang aneh? Brand BRPT lah assume nggak turun lagi. Ya, aku pikir harusnya nggak gitu jauh lah dari level kemarin ya. Nggak Atau gitu mau jauh. coba turunin 10% lagi? Oke. Coba kalau kita udah ini dulu deh, misalkan Oke. asumsi yang lain nggak turun gitu ya. Berarti gua anggap aja ini kan closing terakhir nih. Closing tanggal 25 ya. Berarti sekarang mau nggak mau market cap ini gua harus bagi sama market cap asli dikali, sebentar mana nih kalinya? Ini, Bro. Oke. Sama closing terakhir ya sih. Ya SG 5775. Ya bisa sih di bawah under 6.000, tapi tadi kita berapa? 5553, Bro. 5553.
Pakai apa lagi nih buat nurunin? Ini kalau dengan asumsi yang lain lo Harga tetap sama kayak closing Harga tetap ya. kemarin. kalau turun-turun 3% masih mungkin nggak? Coba aja asumsi jangan 3% lah kalau DCI anjlok segitu. Nggak, maksudnya all market deh, all market. Oh, all market possible lah, possible banget. Oh, kalau all market possible 3% ini berarti kan gua kaliin lagi nih. 97% kan berarti. Ya, Kali 97%. 5.600. masih 56. 56 ya. Overshoot dikit mungkin ya. Oke. Oh, tapi ini catatannya pakai grup Sinarmas nih ya. Nah, asumsinya semuanya balik ke Semuanya fair value. pakai ke fair value tapi takes time. DCI nggak tahu kalau teman-teman kira-kira mungkin nggak DCI dari harga 193.000 jadi 12.700 mungkin. Iya. Atau Itu which is 10% kurang. murah Ya, dari murah. Iya. 6.750 ke 325 Tinggal 5%. mungkin nggak? Iya, itu sih kayaknya nge-trigger banyak hal ya. Kalau itu andai kata bisa, kalau di saham kan kita Iya, selalu didoktrin tidak ada yang tidak mungkin kan. iya. Kalau ini mungkin terjadi, ada sesuatu hal yang luar biasa besar menurut gua di grup Oke. Sinarmas sama di grup Salim ya. Ya, yang gua ngerinya sih kebijakan ekspor satu pintu itu ngefeknya ke grup-grup yang punya plantation gede. Mungkin Gitu kan. kita nggak Cuma tahu. nggak tahu ya nularnya kemana. Ini kan hipotesis ya. Hipotesis Gitu loh. Gue belum ngelihat analisa lebih lanjut dengan data yang lebih detail, tapi mungkin itu hanya hipotesis gitu. Oke. Ya berarti ya paling nggak waspada perlu ya. Tapi kayaknya kalau ngelihat posisi ISG sekarang lo cenderungannya tadi naik ya. Pokoknya selama nggak jebol 58 lo Betul. cenderung akan naik ya. Menurut Kalaupun gua, naik kira-kira kemana? Coba ya gue balikin chart ya. Ini ya tadi. Sorry, ini composite ya. Nah, iya, kalaupun naik kira-kira kemana skenario? kalau gua untuk bulan ini dulu lah ya, bulan Juni Ya lah paling ya, nggak atau sebulan satu lah. bulan Ya. Gua tarik ribu aja dari puncak mana puncak. Geser kit lagi dikit. Oke, Ya udah oke lah. anggap bottomnya di Ya. kemarin. Oh ini lo masih pakai log chart ya? Oke. Gimana kalau kita ganti reguler biar agak nge-zoom dikit? Biar teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini kan. Ah, di ribu gua. Bentar, yang nggak penting gua delete dulu. Ya udah oke, nggak penting delete dulu. Oke. Kalau kita bicara base case 7959 base case. Tapi kalau kita bicara worst case kita cari 38,2 deh. Ya udah terpendek lah. 7172. Iya, 7198 ya 72 lah. Kalau menurut gua paling nggak dalam 1 bulan ke depan ya. Ya, ini Possible nggak menurut lu? Possible pakai ngangkatnya pakai apa ya? Pakai banking. Konglomerasi lagi. Banking sama Konglomerasi konglomerasi. Karena begini, kita lihat kalau kita perhatikan per hari ini ya bro ya. Hari ini itu kita tahu bahwa rebalance MSCI itu kan deadline Jumat besok ya. Oke, ya betul akhir Akhir bulan ya. bulan, kan? Tapi yang lucu, grup PP semuanya positif. Yang minus DSSA doang, bukan grup PP tapi. Oke, Cuan, brand, TPA bahkan BRPT hampir arah tadi ya, kan. ya. Terus TPA juga sempat pagi hampir arah puluhan persen meskipun akhirnya diseret turun lagi. Ya. Tapi pada akhirnya ditutupnya masih di zona hijau. Oke. Antara 3 sampai mungkin 7%-an ya rata-rata. Mau di rebalance malah naik. Oke. Malah mau di rebalance malah naik. Artinya kalau dia bisa mengangkat harga sehingga dia positif, turun positif, harusnya tekanan jualnya sudah berkurang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Yes. Ya, berarti udah banyak yang dibuang dari dulu Menurut kan? gua ya. Oke. Sehingga Jumat masih mungkin turun, menurut gua mungkin. Tapi kalau untuk sampai jadi ARB gua rasa kecil peluang. Ada mungkin kecil lah. Kalau di DSSA itu kelihatan masih ada tekanan jual karena hari ini pun juga masih minus cukup besar kan DSSA. Nah, kalau rebalancing selesai menurut gua grup PP ini harusnya akan kembali naik lagi karena tekanan jual udah habis. Udah habis dia ya udah nggak ada kepentingan untuk dibuang lagi ya. Betul. Betul. Dan goalnya belum kecapai loh grup PP. Kalau kita ingat di awal tahun 2026 atau akhir tahun lalu kan
banyak orang ngomong grup PP ini targetnya pengen masuk indeks. Ya, MSCI, ya FTSE. katanya gitu. Ya kan, dibuang lagi nih, jebret, Iya, gara-gara free float, Di float, ya kan, sama high concentrated kan? concentrated, ya Nah, betul HSC ya. HSC ya. Artinya, karena targetnya dia belum tercapai, kalau menurut gua nih ya, menurut gua, setelah dia keluar MSCI, dia akan kocok ulang. Dia akan bikin market cap naik lagi supaya bisa masuk ke Bisa indeks. masuk dengan syarat-syarat yang Syarat terbaru yang lah. sudah dipenuhi lah, entah Oke. mungkin tahun depan mungkin. Oke. Seperti itu. Menurut gua seperti itu. Jadi kalau ditanya naiknya pakai apa, menurut gua PP sama banking. Menarik. Menurut lu gimana? PP sama banking ya, oke. Possible nggak nih kita sebulan nih naik ke 72 nih? Ya kalau ngomong possible, coba mungkin apa kita bisa lihat di weekly nggak ya? Karena nih kalau di monthly kelihatannya ya satu garis lurus doang. Karena kita bicara ya kalau let's say Juni kan cuma tinggal 4 minggu aja kan ke depan. Oh, Jadi kita masih gini nih, si kopong. oke lah. Kalau gue ambil worst case deh, gue cuma ini apa? Ngukur Fibo-nya cuma sampai mana sini aja ya. Boleh. Misalkan karena ini swing terakhir nih. Sini ya. Bisa ku iniin beda nggak ya? Aku bedain aja lah. Misalnya yang merah semua nih. Nah ini merah semua 382. Oh, ini ada gap ya. Ini oke lah. Ini possible ditutup. Berarti paling nggak nutup gap. Satu. Yang kedua 61,8. 61,8 nih. 7080. 7080. Oke. Jadi menurut lu? Ya oke lah. Kalau 67 menurut keyakinan gua di atas 50%. Di 1 bulan ke depan ya? 1 bulan ke depan ya. Arahnya. Tapi kalau menginjak ke 7100 Apalagi di atas itu? atau di atas itu Dalam 1 bulan kecil peluang. kayaknya mungkin ya gue melihatnya masih kecil tapi nggak tahu ya kan price action bisa berubah kan. Betul. Nanti minggu per minggu mesti kita amati gitu. Cuma maksudnya faktor resikonya kita tahu kalau lu sampai jebol kira-kira kemana, pendorongnya apa gitu kan. Kalau rebound ya ini possible-nya kayaknya mungkin sementara waktu rebound dulu sih. Ya pendorongnya tadi lu bilang apa, grup PP sama banking ya. Oke. Kita lihat lah nanti mungkin muka-muka. Nggak Pusing tahu juga mana. kepala gua nih udah all in nih. Oke. Paling Ya. rebound dulu lah ke Paling nggak rebound dulu lah ya. 50 sampai 67 lah ya, tutup gap itu. Ya sepertinya lebih mungkin rebound dulu nih kayaknya. Oke, ya udah coba kita lihat ya bulan depan nanti pergerakannya akan seperti apa, coba kita bahas lagi. Kita akan bahas lagi dan kita akan update lagi. Yes. Oke. Thank you sobat semua yang sudah dengar. Jadi semoga hari ini pembicaraan ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua mengantisipasi market nanti kayak gimana. Oke, sampai ketemu di next episode yang nggak tahu nanti mungkin bulan depannya kapan. Kita lihat marketnya.